Dere Production Podcast Ngobrol Asik. Ya oke, sobat YouTube, jumpa lagi di channel Dere Production dan Multimedia TV SMK Negeri 3 Merauke. Dan kali ini kita berada di tempat yang berbeda ya. Tempat bukan di daerah asal channel ini, tapi ini di tempat yang sangat jauh ya. Tepatnya di Australia kita ya. Australia gitu. Ya, jadi kita sekarang berada di Jakarta. Ya. Kita sekarang di Ancol ya. Ya, jadi kali ini juga kita mengundang bintang tamu kita yang jauh-jauh ya. Ini kalau nggak salah saya request jadwalnya ini semenjak tahun 2019 ya, dan baru bisa ketemu. Iya benar. Dan jadi ya mohon maaf teman-teman, mungkin di sini kita menggunakan peralatan yang seadanya aja. Jadi saya agak begini-gini nggak apa-apa ya bro ya. Nggak apa-apa ya. Dan kita udah tes ya. Kita udah tes. Tes apa nih? Tes kehamilan. Ya, jadi kita udah PCR, kita antigen, alhamdulillah kita negatif ya. Dan vaksin juga pasti. Udah vaksin, iya. Berapa kali vaksin? 2 kali sih kayaknya. 2 kali, gagal apa enggak tuh? Enggak, karena udah ada di Peduli Lindungnya. Oh gitu. iya, enggak kejang ya? Enggak dong. Paling kalau yang vaksin susternya cantik kan bisa kejang ya. Oh dulu saya tuh pengalaman menarik tuh vaksin kedua. Loh, ini kan Belum apa-apa udah mulai duluan. Pengalaman Sabar menarik bro, ini ada alurnya ya. Oke, Oke, siap. kita perkenalan dulu. Jadi di samping saya ini adalah salah satu alumni kita di jurusan multimedia. Angkatan berapa bro? Aduh, angkatan berapa ya kemarin saya? 2013 kayaknya. Wah, angkatan yang banyak lah ya. Udah jauh. Angkatan ke-7 apa ke-8? Ketiga ya. Saya angkatan ketiga. Jadi ini yang paling tua ya teman-teman. Karena dia sudah jadi alumni, jadi sekarang kita panggilnya bro saja ya. Oke. Kamu panggil saya apa? Oma kali. Oh enggak, oke. Tetap Pak Guru sih. Tetap Pak Guru ya. Kalau saya panggil dia bro aja ya teman-teman ya. Namanya adalah Muslimin ya. Iya, tapi belum muslim banget. Ya, astagfirullahaladzim, cepat dong mau kiamat nih bro. Ya, jadi namanya adalah Muslimin. Dulu Muslimin memang asli dari Merauke, Papua ya. Iya, dulu sekolahnya di SMK Negeri 3 Merauke. Bukan dari Thailand. Oh, bukan. Oh, ya. Kok Thailand? Bukan dong, Australia. Australia. Jadi dulu perantau di Merauke, kayak Pak Guru juga ya, seperti itu. Kemudian sekolah di SMK Negeri 3 Merauke, kemudian lulus. Lanjut di mana? Universitas Fajar, Makassar. Itu negeri apa swasta? Swasta. Wah. Kok bisa sampai nyasar ke sana? Kenapa sih nggak ambil yang di perguruan tinggi sekitar Merauke aja? Nggak ada jurusan yang sesuai dengan apa yang mau saya inginkan gitu. Karena di Merauke kan itu masih ya teknik informatika, dan saya tahu kalau saya nggak bisa terlalu ngitung-ngitung ya, dan informatika kan itu udah pasti kayak ada perhitungannya kan, dan saya menurutku itu bukan saya banget di situ gitu. Makanya saya dulu cari salah satu jurusan yang nggak ada matematikanya sama sekali gitu. Makanya saya ngambil di Makassar. Walaupun banyak walaupun banyak kampus-kampus yang kayak ilmu komunikasinya, tapi saya dulu memilih Makassar karena biar dekat aja sih sama ibu gitu. Jadi Muslimin ini memang menghindari mata kuliah yang berhubungan dengan matematika atau hitung-hitungan ya. Tapi setaunya Pak Guru sih, waktu Pak Guru kuliah apapun jurusannya tetap ada matematika ya? Di akhir doang, di statistik itu aja. Iya. Dan itu cuma sekali ya. Jadi di Universitas Fajar ini ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi broadcasting. Konsentrasinya broadcasting. Broadcasting ya. Mungkin broadcasting itu teman-teman, saya jelasin sedikit ya. Broadcasting itu apa? Muslim yang jelasin, bukan saya. Oke. Broadcasting ya mungkin kalau dari bahasa Inggrisnya ya penyiaran ya. Ya, itu lebih ke biasanya ke televisi, lebih ke radio. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga diajar kayak gimana sih caranya memanajemen media gitu. Jadi kayak hal-hal yang berhubungan dengan media penyiaran, itu yang kita pelajari sih. Itu gambaran umumnya gitu. Tapi kalau spesifik lagi ya gimana caranya kita produksi film, gimana caranya kita ya memahami konsep fotografi. Kayak gitu sih untuk mata kuliahnya gitu. Jadi kalau mungkin bisa digambarkan, broadcasting itu membuat konten-konten digital, terus ada juga ilmu fotografinya di dalam ya. Jadi itu ilmu yang apa namanya, ilmu seni ya, seperti itu. Karena Muslimin mencegah ilmu eksak kayak tadi, makanya mengambil yang seni. Kalau seni kan memang butuh ini aja ya, imajinatif ya, imajinatif. Oke. Kemudian kuliah di Makassar berapa tahun waktu itu? Alhamdulillah kayak Dengar-dengar 8 tahun ya? Enggak Pak Guru.
4 tahun ya, intinya tepat waktu gitu. Tepat waktu. Ya. Iya. Kemudian dari Makassar kok kamu bisa nyasar di teman-teman. Jadi Muslimin ini sekarang dia menetap di daerah Jakarta. Jakarta apa? Jakarta Barat. Jakarta Barat, dan saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan ya. Iya. Bisa di mana? Di Narasi TV. Di Narasi TV. Kalau nggak salah itu yang punya adalah Kakak Najwa Shihab. Ya, saya cukup dekat dengan dia. Belum pernah ketemu, mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan Kakak Najwa Shihab biar bisa sharing ya. Iya. Udah berapa lama kerja di Narasi TV? Udah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Iya. Coba mungkin Kakak Muslimin bisa menceritakan kok dari Makassar kok bisa langsung diterima di Narasi TV. Berasan itu kan seleksinya susah banget kan di sana, harus betul-betul orang yang punya pengalaman gitu loh. Kok bisa hanya dari Merauke kemudian ke Makassar, kok bisa langsung kerja di Narasi? Mungkin bisa diceritain? Agak panjang sih karena dari saya ngikut lomba itu sinkron sampai saya magang dan sampai akhirnya saya diterima gitu. Makanya Sabar, ikut lomba apa? dulu waktu kuliah itu filmku lolos di salah satu kayak Creator Hunt itu di Jakarta gitu, dan itu cuma terpilih 10 film terbaik gitu, dan saya mewakili teman-teman yang satu timku itu karena kebetulan saya adalah sutradaranya gitu. Dan Iya. Mungkin saya ringkaskan, waktu itu di kampus ikut event perlombaan film gitu ya, membuat film pendek ya, dan Kakak Muslimin ini mewakili kampusnya dalam event tersebut, dan itu dilaksanakan di Jakarta ya. Jakarta. Itu workshopnya di Jakarta, dan salah satu mentornya pada saat itu adalah Najwa Shihab, dan ya adalah beberapa mentor yang Vice Indonesia, mungkin teman-teman juga tahu Vice Indonesia, Anthony Ismail, dan ada namanya Kawin Wendy. Iya. Cukup dekat saya dengan dia. Itu semester berapa waktu ikut lomba? Semester itu mau masuk semester 7 karena kebetulan 1 bulan sebelumnya itu 1 bulan selanjutnya itu seharusnya udah magang gitu. Jadi kayak ada berhubungan gitu. Setelah 1 minggu sebelum magang itu saya mendapatkan kesempatan untuk ke Jakarta pada saat itu. Makanya range-nya itu nggak terlalu lama dari mendapatkan kesempatan untuk ikut workshop dan kebetulan pameran film pada saat itu, dan setelah 1 minggu selanjutnya saya memutuskan lagi ke Jakarta untuk magang gitu. Walaupun banyak drama banget gitu. Walau awalnya itu saya nggak kepikiran bahwa sabar, drama apa nih? Drama Korea, drama sedih apa nih? Coba bisa dijelasin. Hidup sih kayaknya ya. Drama hidup seperti apa? Bener, karena dulu itu ceritanya apa ya, agak-agak kasihan sih. Kalau saya pun sumpah itu kayak, kalaupun saya ngingat tuh kayak aduh hampir nih. Titit gitu. Enggak. Maksudnya dulu itu kayak kepikiran sampai sekarang kayak wah kasihan banget nih hidup saya gitu lah. Tapi saya tidak ini, maksudnya ya bersyukur sih dengan pada saat itu, dan ya menurutku itu challenge juga untuk saya gitu. Pada saat itu memang benar-benar saya taunya lomba itu acaranya besok jam 7 nih. Saya taunya itu maghrib. Jadi cuman sebatas itu, dan pada saat itu saya buka email, dan pada saat itu juga saya nggak ada uang tabungan kayak untuk beli tiket gitu lah. Sampai temenku kayak ya nggak usah, ini udah beda, bukan beda kabupaten gitu, tapi udah beda pulau gitu. Dan menurutku kalau misalkan lu terbang, lu di sana tinggal sama siapa gitu, intinya kayak gitulah. Jadi ceritanya filmnya Kakak Muslim ini udah tembus ya bro, kemudian diminta untuk ke Jakarta, dan waktu itu nggak ada biaya itu ya bro maksudnya? Nggak ada sama sekali ya. Intinya adalah orang baik yang menolong gitu ya, orang baik yang menolong. Siapa bro? Nggak bisa. Intinya adalah orang baik. Ya. Cewek apa cowok bro? Cowok. Cewek. Intinya cowok, suka cowok bro? Enggak, maksudnya kebetulan pada saat itu orang baiknya cowok gitu. Intinya, dan dulu itu HP ku nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali HP ku dulu. Kemana HP-nya? Padahal itu kan zamannya. Maksudnya kayak memang benar-benar ini Pak, apa ya? Ya pada saat itu memang saya kuliah dari semester berapa itu saya nggak menggunakan HP. Memang sabar, karena kan jurusan broadcasting, masa gak punya perangkat digital seperti HP? Oke, karena pada saat itu gimana ya, saya tuh lebih ke laptop ya Pak. Jadi kayak segala sesuatu informasi pun kalau misalkan ada kayak jadwal dan segala macam, ya di-sharing sama teman-temanku gitu. Oh jadi Muslim memang nggak punya handphone, pengen fokus gitu ya? Atau nggak ada biaya? Fokus memang tidak ada sama sekali pada saat itu, makanya sengenes itu gitu loh kayak. Ya makanya kalau nginget aja tuh kayak dulu segininya gitu, sampai akhirnya dulu saya saya mau udah dapat ini tuh, saya izin lah sama dekanku pada saat itu, karena keesokan harinya tuh kita bakal
UAS. Dan saya juga izin sama ketua prodiko gitu dan diizinkan lah untuk berangkat gitu. Intinya saya telepon lagi tuh teman-temanku siapa yang punya keluarga di Makassar di Jakarta gitu pada saat itu. Ada salah satu temanku punya pacar gitu. Dan temanku punya pacar ini punya keluarga di Jakarta. Ya, bukan di Jakarta tepatnya lebih di Tangerang gitu. Ya, pada saat itu ya saya memutuskan oke, ada yang menerima saya nih, oke. Udah tuh tapi pada saat itu juga saya nggak langsung pulang ya. Jadi di tasku itu memang biasanya saya sudah menyediakan 4 pasang atau 3 pasang baju gitu. Saya selalu kayak gitu. Jadi kayak kalau bukan di tasku biasa di apa sih? Ya motor itu, jok motor gitu. Biasanya di situ. Dan pada saat itu oke, temanku antar ke bandara dan pada saat itu juga saya cuma memegang uang 200.000. Itu pun dari temanku gitu kayak. Ya makanya kayak drama banget dan ini menurutku tapi ini berkesinambungan sampai di titik sekarang gitu karena menurutku pada saat itu saya dijemput sama ya pada sampai di Jakarta pun itu kayak merasa kayak anjir kayak ini saya betulan kayak sih udah sampai Jakarta udah landing tuh di pesawat di Soekarno Hatta gitu kayak mukul diri wah ini mimpi kali ya kayak itu kan subuh nih subuh dan pada saat itu juga saya hubungin ini karena kan saya memanfaatkan wifi bandara kan ya saya hubungi tuh wah centang saat itu wifi bandara berarti udah punya handphone dong ketika ke Jakarta. Iya karena HP-nya temanku. Oh pinjam yang HP teman tadi ya. Iya jadi kayak saya pinjam. Sorry teman-teman saya nggak fokus lihat nasi pecel. Terus oke, jadi itu HP-nya temanku dan temanku tuh kasih HP dan kartunya diambil gitu lah. Jadi makanya saya pakai HP itu gitu kayak. Oke, tapi kan nggak ada kayak kuota dan untuk internet sama sekali jadi harus memanfaatkan wifi gitu ya. Ya oke dikasih lah kayak gini. Oke itu modalku kan dan nomornya si saudaranya temanku itu, saudaranya pacarnya temanku itu gitu. Iya. Singkatnya sampai di Jakarta di event Kreatorhan apanya namanya? Nama eventnya itu Kreatorhan yang diadakan oleh Permata Bank. Bekerja sama ya yang tadi yang Vice Indonesia Najwa Shihab mentor-mentornya itu si Anton Ismail. Ya pada saat itu ya udah tuh sampai di Jakarta dan itu pun masih drama tuh kayak keluar dari bandara lagi tuh kayak mau kemana Pak? Mau ke Bandara Mall gitu. Intinya saya lupa ingat itu untuk ininya nama tempat janjinya kita gitu. Oh jangan Pak di situ tuh tempatnya kayak apa ya kayak kejahatan perampokan dan segala macam. Kita di luar dari orang Jakarta itu kayak mikir apaan nih kayak kita ini orang pertama kali ke Jakarta dan udah dapet kayak gitu pasti kaget dong kayak gini aja Pak. Terus si Grabnya Grab oke. Si driver online-nya itu dia menawarkan gini aja Pak kita ke Indomaret bukan supermarket 24 jam aja gitu. Oke ditawarin diantar tuh lah gitu. Itu udah jam 4 lewat gitu. Pada saat itu subuh istrinya nelpon tuh. Istrinya nelpon. Disuruh pulang tuh si drivernya udah pulang gitu. Si drivernya ini nitip saya lagi tuh di kasirnya supermarket itu dan dia minta tolong kalau ini dia mengaku kalau saya itu saudaranya gitu dan dia minta tolong nanti dinyalain wifi-nya ya hotspotnya karena nanti dia mau hubungin saudara saya gitu dan dibelikan lagi tuh air minum sama dia gitu. Pas saya mau bayar drivernya dia nggak mau, dia cuma bilang nitip salam buat Najwa Shihab gitu. Oke, maksudnya kayak ya saya dulu berpikir bahwa oke, Jakarta ternyata nggak selamanya mindset kita yang kita nonton di film-film ya kan biasanya kayak banyak yang jahat ya, banyak penipu seperti itu. Ya ada juga hal-hal baiknya gitu ya. Apalagi saya pertama kali ke Jakarta pada saat itu. Setelah itu oke. Udah tuh hubungin pacarnya temanku. "Woi, ini belum ada ini." Oke, ditelepon lah sama saudaranya. Di sebelum jam 5 itu udah ada tuh saudaranya datang gitu jemput. Pakai motor besar. "Maaf ya Mas, gini-gini." "Oh enggak apa-apa Pak, saya minta maaf ganggu tidurnya gitu kan." "Ya enggak apa-apa." Oke, diantar tuh jalan lagi tuh. Masuk di kontrakannya, saya pada saat itu sholat dulu. Dan dia cuma ambil tas terus berangkat lagi ke tempat kerjanya. Dan lokasinya itu di Cengkareng, Jakarta Barat. Habis itu kita sampai di tempat kerjanya dan dia bilang, "Mas, maaf ya, saya nggak bisa antar sampai ke lokasi workshopnya, lombanya pada saat itu gitu." "Oh ya nggak apa-apa gitu. Uangku kan cuma 200 tuh." Oke, pakai driver lagi dia pesankan ojek online pada saat itu gitu. Dia pesankan ojek online dan saya berangkat gini-gini. Pas sampai di dekat-dekat Monas itu kayak ya Allah ternyata Jakarta kayak gini gitu kayak. Kaget banget ya. Ibaratnya orang dari kampung ya. Dari kampung. Ya dulu juga Pak Guru begitu bro ya. Terus intinya tuh kayak ya saya mikirnya tuh Jakarta sama Makassar tuh beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis benar. Tapi ternyata agak jauh ya bedanya gitu kayak.
Ya setelah itu ya oke, sampai di lokasi apa ya? Di lokasi ini pun lokasinya di Sudirman. Ya kalau orang-orang Jakarta pasti tahu tuh Sudirman tuh tempat apa ya? Tempat kerja yang memang kayak ya pusatnya kantor-kantor gitu ya. Masuk tuh, mau masuk aja tuh orang antri, itu panjang banget gitu. Bukannya ini sih, tapi pada saat itu saya merasa paling dekil, yang benar-benar kayak pantas nggak sih saya masuk di situ. Ternyata oke, diperiksa semua tuh tas-tas, masuk lagi tuh, masuk. Habis masuk tuh oke, kirain udah nggak ada kejadian lagi kan. Ditegur lagi tuh sama security-nya, Mas jangan lewat di jalur mobil Mas, lewat jalur pedestrian. Apalagi nih pedestrian gitu ya, maksudnya kita orang daerah itu kita nggak tahu yang kayak gitu. Saya juga nggak tahu apa tuh. Jalan pejalan kaki gitu. Pejalan kaki teman-teman ya. Jadi ya udah tuh jalan lagi tuh. Oke. Pas masuk gedungnya lagi tuh WTC 2. Kirain udah nggak ada kejadian lagi tuh. Mau masuk lift itu ada kayak card yang digunakan terus terbuka itu kan. Intinya ada akses lah ya. Ada akses yang digunakan untuk masuk ke dalam lift itu. Ya pura-pura dong, acting dong di depan ini, mau lihat gimana dulu cara masuknya gitu. Ternyata mereka karyawannya itu pakai kartu gitu kan. Ini dapat kartunya gimana gitu. Tapi sambil acting nelfon gitu kayak, lu udah di mana, gua udah di bawah nih kayak. Padahal itu merhatiin, padahal nggak ada telepon sama sekali nih kayak. Oke, ya 5 menit kemudian ada tuh juga orang bingung gitu. Bingung datang gitu. Tapi dia bagusnya dia langsung ke resepsionis. Dan saya itu masih nunggu liatin, oh di resepsionis. Nah itu juga buat masukan buat teman-teman nih, kalau misalkan ada event kegiatan harusnya langsung aja ke resepsionis ya. Dan harusnya Kakak gitu Muslimin punya kontak personnya panitia kegiatan dong. Ada, tapi pada saat itu maksudnya belum dibalas kan. Dan pada saat itu kan nggak ada wifi. Oh iya benar-benar. Ya nggak sih? Statusnya memang nggak ada on wifi di HP-nya, nggak ada akses internet lah di HP-nya Muslimin ya. Nggak ada. Pada saat itu memang kita membutuhkan wifi gitu dan tidak ada jaringan sama sekali ya, makanya kayak kita acting aja dulu kayak. Oke, pada saat itu ke resepsionis, Pak ini mau ke cari ini, oke dijelaskan di lantai 20 ya Pak. Oke, dikasih tuh ada KTP, oh KTP-nya masih diurus di kampung, SIM boleh nggak? Oh boleh. Oke, kasih SIM tuh, masuk lagi tuh, teat, udah tuh pencet tek, kok belum terbuka, di belakang itu udah antri kan, tek, bapaknya di belakang, Mas maju aja nanti otomatis terbuka kok, yang kayak astagfirullah gitu kayak. Udah canggih banget gitu ya. Pas bilang, "Maaf ya Mas." Ya udah masuk tuh. Pas masuk lift lagi, biasanya lift pada umumnya atas bawah doang. Ya kan? Ini enggak. Kita ketik lagi tuh mau ke apa namanya? Lantai berapa gitu. Ketik lagi tuh 20. Kan nanti ada monitornya tuh kayak muncul di lift H. Oke, lift H di mana lagi? Kan intinya tuh A B C D E. Itu muter tuh. Ya Allah, ini ribet banget ya tinggal Jakarta gitu. Pada saat itu mikirnya kayak gitu. Oke, setelah itu udah naik tuh lagi. Intinya sampai akhirnya ya ketemu sama panitia. Wah gila, ini panitia paling jauh gitu. Maksudnya kayak peserta paling jauh gitu ya. Ya oke, diapresiasi. Dan setelah saya ketemu sama teman-teman yang di situ, ternyata kampus-kampusnya pada saat itu UI, ITB, UGM, Gunadarma, intinya kayak kampus-kampus elit yang kampusku. Siapa sih yang kenal kampusku? Dan pas saya ditahu dari Makassar itu yang sebutannya awal itu pasti dari Unhas. Dan kalau Makassar memang terkenalnya Unhas ya. Unhas. Dan pada saat itu bilang bukan Unhas. Memang kampusku nggak terkenal pada saat itu. Oke, perkenalan lagi tuh. Intinya pemateri pertama itu Anton Ismail, pemateri kedua itu Najwa Shihab. Anton Ismail itu saya nggak excited dengan dia gitu, karena dulu saya belum tahu siapa dia gitu kan. Pemateri kedua Najwa Shihab. Di samping saya anak UI. Jadi kita perkenalan nama, perkenalan diri. Oke, perkenalan nama di samping tuh. Nama saya Aditya dari Universitas Indonesia. Banana langsung bilang tuh, wah satu alma mater kita. Jadi kayak, wah gila. Oke, sampingnya. Oke, perkenalkan nama saya Muslimin dari Universitas Fajar Makassar kayak. Wah satu kampung kita, itu langsung kayak apa ya, kayak semangatnya itu. Semangat. Ada yang gitu. Iya, ada yang sesama gitu ya. Ada sesama dan ada pengakuan gitu kayak. Iya Mbak, kayak oke udah di samping. Nangis nggak terharu nggak? Nggak terharu sih, tapi kayak udah semangat kayak awalnya insecure dengan ketemu teman-teman yang itu, tapi ya langsung kayak semangat gitu ya. Intinya setelah itu ya banyak kayak, ya intinya masih panjang sampai akhirnya kata-kata Mbak Nana bilang, kalau mau magang di narasi boleh banget gitu. Tapi saya pada saat itu belum kepikiran media, karena pada saat itu saya masih fokus di film.
mengingat dulu saya itu bangga kayak mau magang di ada salah satu PH sinetron, dan itu dulu saya bangga, tapi sampai teman-temanku yang peserta itu bilang, serius lo mau magang di situ? Di sana tuh kayak buruh loh, maksudnya dalam artian kerja lo 24 jam yang harus standby gitu kayak. Gila gimana? Intinya kayak kaget aja sih, tapi dengar penjelasannya teman-temanku kayak teman-teman peserta yang lain tuh kayak ya ada pertimbangan lagi kan, sampai akhirnya balik ke Makassar. Dan sebenarnya balik ke Makassar pun kemarin itu sabar. Tapi Muslimin tidak mengincar istilahnya tempat magang yang ada di Makassar. Apakah tidak ada memang yang berhubungan dengan jurusan, atau bagaimana kok bisa memilih yang di Jakarta? Atau memang karena mumpung Ajian ikut event itu sekalian? Enggak, sebenarnya gini Pak Gur. Udah ada tempat magang sebelum saya berangkat itu udah ada tempat magang. Jadi satu bulan sebelum saya berangkat tuh sudah ada tempat magang yang dituju. Itu PH lah, ya PH ini. Bukannya tidak ada di Makassar ya, tapi kampusku itu salah satu kampus media gitu lah, Fajar gitu ya. Dan kita itu di mata kuliahnya itu kita diharuskan untuk kayak kunjungan media, kita mempelajari media. Bukannya ini sih, tapi memang di mata kuliah itu diharuskan gitu. Dan media-media di Makassar kita udah visit semua dan kita udah tahu nih kayak ya, makanya dulu kayaknya saya bakal lebih jauh lagi deh, maksudnya lebih mau terbang lebih tinggi lagi deh, walaupun bukannya Makassar ini, tapi menurutku ya mau ya lebih menantang lagi gitu, mau cari experience ya di ibu kota gitu, cari pengalaman lebih ya. Biasa memang kata orang kalau semakin jauh kan lebih banyak pengalamannya, seperti itu ya. Ya singkat cerita Muslimin ketika ikut workshop kemudian pengumuman lomba dapat juara atau bagaimana? Pada saat itu kita intinya di hari pertama itu workshop, di hari kedua itu pitching, pembuatan storytelling, dan hari ketiga itu pembuatan presentasi dari video yang dihasilkan di hari kedua. Videoku termasuk video terbaik, dan saya masuk tiga besar untuk dipamerkan di Salihara pada saat itu. Tapi jangka waktu pamerannya itu 3 bulan. Jadi pamerannya itu bulan November, acaranya itu bulan Juli. Karena waktunya, jadi pas saya magang di narasi, saya juga pameran di Salihara pada saat itu. Jadi istilahnya itu belum pengumuman lomba ya, belum pengumuman pemenang ya, baru 3 nominasi ya. Sebenarnya itu kayak gimana ya? Dipilih tuh video-video terbaik. Jadi kayak misalkan terbaik. Jadi bukan juara 1 juara 2, tapi mengelompokkan film-film terbaik, dan Muslimin masuk di 3 nominasi tadi. Ya. Ya. Jadi kalau film yang disubmit itu kan sebenarnya itu syarat untuk kita lulus ke 10 besar itu. Kalau yang 3 ini kita dikasih challenge, karena yang 3 itu dipilih dari cerita yang menarik gitu. Cerita yang menarik, dan film saya termasuk ceritanya menarik gitu yang diangkat gitu. Makanya pada saat itu cerita saya dipilih dan saya diharuskan untuk produksi pada saat itu di Jakarta gitu. Dan dibiayai oleh pihak Permata Bank. Sabar dulu, mungkin saya sederhanakan dalam artian lomba ini Muslimin ke Jakarta belum membawa hasil filmnya ya, tapi hanya membawa konsep cerita ya. Pas di lokasi workshop baru kita buat. Iya. Jadi istilahnya skenario-nya udah dibawa dari Makassar. Belum. Jadi kayak gini. Kalau ceritanya sendiri sebenarnya itu benar-benar di hari H di workshop itu. Jadi kita dikasih materi bla bla bla, dikasih beberapa materi dari Anton Ismail, Najwa Shihab, penulis storytelling sama Vice Indonesia kita dikasih. Terus kita disuruh mikir nih, buat cerita yang bertemakan bicara uang. Oke, temanya bicara uang gitu. Otomatis ceritanya harus berkaitan dengan uang. Oke, pada saat itu kita mikir lagi, dan saya pun pada saat itu mengangkat problem yang saya buat video. Dan kita kan pada saat itu disuruh untuk buat video 1 menit untuk dipresentasikan yang temanya itu bicara uang. Pada saat itu saya masih ya pusing lah ya, maksudnya mau pulang, tapi pada saat itu belum ada uang gitu. Dan pada saat itu juga udah UAS gitu. Ya saya mikir lah, ya kita gabungkan gimana caranya ya. Jadi saya buat ceritanya kayak gini aja, simpelnya. Saya udah sidang skripsi, tapi saya masih di luar kota, tapi terkendala sama biaya gitu. Tapi ternyata ada temenku yang punya uang dan dia meminjamkan, dan saya pulang gitu. Dan dulu itu judulnya Pulang, dan sesimpel itu.
Ya setelah itu udah tuh besok harinya presentasi, dan pada saat itu adalah sesi wawancara gitu. Bersedia nggak kalau misalkan film lu lolos, lu produksi Jakarta. Intinya pada saat itu ya saya bilang bersedia gitu. Ya akhirnya ternyata filmku termasuk bukan film sih, maksudnya cerita aku termasuk terpilih dan ya terpilih, dan kita diizinkan untuk produksi di Jakarta. Pada saat itu belum ada, baru cerita yang kita ini gitu. Jadi istilahnya itu workshop kemudian di event kan ya, seperti itu ya. Dan dipamerkan. Jadi film-film terbaik itu sebenarnya bukan cuma film sih. Jadi ada fotografi juga. Jadi kayak fotografer yang terpilih juga foto-fotonya dipamerkan. Oke. Baik, jadi waktu itu filmnya Muslimin sempat diproduksi ya? Udah diproduksi atau, dan itu durasi produksinya berapa lama? 1 hari. 1 hari. Karena gini, pemain-pemainnya, talent-talentnya? Enggak, pada saat itu memang kita dokumenter. Tapi memang dulu saya belajar banyak di kegiatan itu, karena dulu saya benar-benar bukan diwawancara, pas kita mau preview, dan pada saat itu mentornya adalah Vice Indonesia. Itu melihat film kayak apaan ini? Intinya kayak adalah kayak ya kata-kata yang bikin apa ya, kayak nyelekit. Ya bener, kayak anjir kayak segininya banget gitu kayak. Sampai akhirnya saya bilang, "Oke, ulang, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau kalau misalkan lu bawa film." Intinya ya dia nggak mau kalau misalkan dia mentor saya terus hasil filmku kayak gitu. Ya makanya saya produksi 1 hari, sampai akhirnya pas pameran itu udah nggak ada preview dan filmku itu diputar terakhir, dan akhirnya bilang, "Ya gitu dong." Aduh, itu udah kayak udah senang gitu. Oh, berarti udah senang dong dengan karya saya gitu kan. Sabar, di produksi filmnya 1 hari. Ya. Durasinya berapa? Mentor. Durasinya itu sekitar 7 menitan, 5 menitan. Memang film pendek ya, tapi luar biasa loh bisa memproduksi film dalam sehari. Karena tekanan kali ya. Sebenarnya gini, sebenarnya itu filmnya udah jadi sebelumnya, tapi revisinya ada. Dan menurut dari mentorku itu dia bilang, ini nggak spesifik lu mau angkat apa gitu, dengan narasumber yang banyak ini lu kayak cuman berita aja gitu, nggak ada informasi yang menarik, nggak ada informasi yang diulik gitu. Makanya saya cuman ambil 1 narasumber, dan 1 narasumber itu ulik sampai benar-benar karena judulnya kalau nggak judulnya itu lupa lagi. Udah terlalu lama kah? Udah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 3 tahun lalu ya. Tapi waktu itu generasi tanpa uang, generasi apa? Generasi tanpa uang. Tanpa uang. Kenapa saya angkat itu? Karena menurutku pas sampai di Jakarta jarang saya lihat orang pakai cash lagi gitu. Menurutku generasi tanpa uang itu generasi yang bukan uang fisik tapi cashless. Digital. Yang cashless, yang benar-benar kayak tap atau misalkan barcode, QRIS yang kayak gitu. Iya. Makanya kayak oke, mungkin kayaknya saya boleh nih kayak angkat 1 generasi tanpa uang, tapi memang cuman 1 narasumber yang memang saya benar-benar angkat ceritanya gitu. Kemudian dari mulai proses film itu dipamerkan ya, itu sudah masuk di proses magangnya narasi ya. Itu gimana? Mungkin bisa diceritain dari mungkin masih proses sebentar pameran, gimana kok bisa magang di narasi dan bisa diterima? Saya magang di narasi itu bulan Agustus. Sedangkan untuk pameran dan produksi filmnya itu bulan November. Dan pada saat itu memang saya intinya untuk magang pun dulu saya langsung ketemu sama salah satu yang antar Mbak Nana itu pas di lokasi. Jadi kayak pas ke kantor bawa CV tuh kayak masuk diajak keliling kayak, welcome banget nih orang-orang narasi gitu, kayak wah ini ada nih kayak muslimin yang kemarin ikut workshop gini ada tuh namanya Bunda Eli gitu kayak. Jadi sudah membawa nama di workshopnya ya. Jadi ya otomatis ada harapan buat diterima di situ ya. Betul. Tapi ya entahlah, masih pasti ada keresahan juga kayak kok ini belum lama ya, belum ada. Dan saya adalah bukan orang pertama sih sebenarnya, kayak intinya batch pertama yang magang di narasi pada saat itu. Batch pertama maksudnya? Angkatan pertama magang di narasi. Oh, selama ini mereka belum pernah nerima magang ya? Karena memang masih perusahaan baru, benar-benar baru di tahun itu gitu. Karyawannya pun masih ya nggak terlalu banyak gitu. Makanya kayak pada saat itu kayak dan disambut dengan teman-teman yang sangat hangat, orang-orang yang sangat baik gitu. Menurutku kayak pada saat itu wah gila. Dan setelah itu ya berjalannya waktu 2 bulan saya magang, saya izin bukan beberapa hari sih. Saya di sela-sela ini saya izin produksi. Dan setelah itu saya juga izin untuk ikut pameran, dan alhamdulillah dikasih izin juga gitu.
Pamerannya itu 1 minggu kalau nggak salah. Luar biasa ya pengalamannya Muslimin. Nah, selama kerja di sana berapa tahun tadi? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Ya, berarti setelah pameran magangnya berapa lama di sana? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu kembali ke kampus lagi ya? Betul, tapi memang kayak udah ada beberapa sih kayak nanti balik lagi ya, karena memang pada saat itu ya bersyukur juga sih, maksudnya ya jadi ternyata jadi obrolan orang-orang narasi gitu, kayak kok ini anak magang tapi kayak dia kerja gitu sampai lembur dan segala macam, sampai nginep malah di kantor gitu. Tapi menurutku dulu itu kayak dengan apa ya, biaya yang kukeluarkan sayang banget kalau misalkan saya cuman datang jam 10 pulang jam 4 gitu Pak Gur. Jadi kayak bukan cuman di bagian divisiku yang mau aku pelajari, tapi divisi-divisi lain gitu. Jadi kayak misalkan saya masuk kan pada saat itu divisi komunitas. Dan setelah itu setelah kerjaanku selesai divisi komunitas, saya lanjut lagi tuh kayak syutingnya Tompi dan almarhum Glenn Fredly pada saat itu, karena memang ada program acaranya gitu. Atau saya biasa ngikut di syutingnya Catatan Najwa gitu. Intinya ngikut aja gitu, kayak melihat melihat proses produksinya gitu, kayak oh gini ya gitu. Sampai akhirnya ada orang kantor yang nginap dan tidak ada temennya, saya menawarkan ini, oh iya saya aja yang temenin ya, kayak oh ya boleh Mus, kayak oke. Pada saat itu kayak ini kok anak magang 1 gitu. Intinya kayak adalah obrolan kayak gitu kayak. Dan pada saat itu juga HP ku pada saat itu iPhone 4 gitu. Loh, HP-nya temannya udah dibalikin belum? Udah. Dan ada HP ku pada saat itu iPhone 4 dan udah retak-retak. Laptopku juga udah retak-retak. Intinya tuh laptop sama HP tuh. Sabar dulu, kamu punya iPhone 4. Itu belinya pakai uang dari mana? Kan itu kan susah duit. Itu dikasih pas ulang tahun, HP-nya temanku, jadi bekasnya HP-nya temanku gitu. Masya Allah. Jadi temannya yang kasih ke kamu. Iya, Teman kamu baik-baik sekali ya berarti ya. Iya, jadi kayak pada saat itu kasih pas ulang tahun, ini nih ulang tahun gini kayak. Wah, makasih gitu, walaupun kayak udah retak, tapi menurutku itu modal juga sih untuk saya untuk komunikasi dengan orang gitu ya. Benar. Dan pada saat itu ya udah dilihat lagi tuh HP saya tuh sama orang kantor, kayak, Mus, HP-mu kayak gini. Emang bisa komunikasi? Dilihat lagi tuh laptopku. Emang laptopmu bisa ngedit gini. Bisa. Karena speknya rendah ya. Bukan speknya. Ya, itu salah satunya, dan udah retak. LCD-nya, layarnya. Intinya tuh HP sama laptop tuh udah HP retak, LCD retak, tapi hatimu nggak retak ya waktu itu ya? belum, masih semangatnya gitu ya. Jadi hatinya nggak retak teman-teman. Ya, itu enggak. Pada sekarang juga enggak sih. Kamu retak memangnya? Serpihan sih kayak. Ya. Jadi pada saat itu, intinya ya pada saat itu ya udah kayak ada lagi tuh kayak nawarin HP, ini pakai HP gua aja gitu. Sampai akhirnya dulu ada namanya Mbak Sarah, dia pakai HP gua aja Mus, kayak gini. Oke, pakailah HP-nya gitu. Sampai akhirnya berjalannya waktu beberapa kemudian ada lagi karyawan baru, dan dia ya ada lagi tuh kayak, oh pakai laptop gua aja, dan itu saya satu kampung sama dia gitu. Dan dia kasih, ini pakai laptop saya aja, soalnya saya juga ada 2 laptop gitu. Oke, saya pakai lagi tuh laptopnya. Alhamdulillah banget sih, kayak dikelilingi sama orang-orang baik gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu Muslimin dipinjamin HP, dipinjamin laptop juga ya. Tapi akhirnya dikembalikan atau jadi milik, atau udah buat kamu aja gitu. Oke. Dan untuk hari terakhir dikasih lagi tuh kayak ada namanya Mamcit. Dia bilang, Mus dipanggil ke ruang depan gitu. Oke, apa nih, kayak kumpul-kumpul gitu. Ada deadline, dan itu kalau dia udah merevisi itu kayak wow, ditakuti lah sama orang kantor. Tapi kayak ya saya juga takut dong diajak ke depan gitu. Oke, orang kantor tuh udah satu divisi tuh udah ngumpul di depan pada saat itu, dan lu berdiri gitu depan gitu. Berdiri tuh. Oke. Apa yang mau disampaikan di hari terakhirmu magang gitu. Oke, intinya kayak ucapan ya, terima kasih lah ya. Tapi sebelum itu, setelah itu dikasih lah jaket sama Mamcit. Dikasih jaket dulu nih. Terus dikasih lagi tuh bingkisan 1. Itu buat kamu. Ternyata isinya HP. Masya Allah. HP-nya ini masih sampai sekarang saya pakai. HP teman-teman. Wah, mana? Sampai sekarang. HP apa, Pak? Yang disebut merek ya, nanti sponsor. Terlalu mahal untuk sekarang gitu. Insyaallah. Intinya pada saat kamu dikasih HP dari narasi. Iya. Masya Allah. Oke. Ya, setelah itu kayak orang kantor kayak, kok nggak nangis gitu, kayak intinya kayak nggak seru, nggak terharu gitu. Nggak ada ekspresi. Ya gitu kayak. Padahal hati kayak, ya Allah ini udah bersyukur banget gitu. Oke, setelah itu kita masuk lagi tuh masuk. Terus saya udah mau backup data kan, udah mau kembaliin laptop kayak pada saat itu.
Dan orangnya bilang, yang punya laptop bilang, nggak apa-apa, pakai aja untuk skripsi. Dan di situ saya baru menangis kayak, ya Allah, terima kasih banyak Kak ya Islam gitu kayak. Intinya tuh kayak orang kantor nanya lagi, wah muslimin nangis guys, kayak wah kok baru sekarang nangisnya gitu, padahal momennya tadi gitu kayak. Mungkin karena laptop lebih mahal kali ya. Dan saya, Pak, kalau saya ceritakan ini kayak ya merasa aja dulu kayak, oh dulu kayak gini ya, tapi maksudnya saya tuh bukannya memposisikan diri saya kayak mau dikasihani gitu, tapi ya saya intinya saya berusaha dulu kalau misalkan ada orang-orang ini, dan ya itu orang-orang baik yang menurutku kayak wah baik banget gitu, sampai tapi pada saat itu dia juga nggak apa-apa pakai aja sampai skripsi. Nah setelah itu balik ke Makassar itu ya udah tuh kayak job dan segala macam, freelance dan segala macam udah lancar. Freelance. Oh jadi waktu kembali ke Makassar itu kan statusnya harus nyusun skripsi dulu ya. Nah itu waktu pada saat nyusun skripsi sudah banyak job juga kamu? Udah, jadi memang sebelum di semester 1-2 tuh memang udah freelance dan beberapa kerjaan di PH gitu kan. PH di Makassar ya? PH di Makassar pada saat itu, dan memang saya selalu ambil PH freelance editing pada saat itu. Tapi sabar dulu, mungkin Pak Guru potong sedikit. Itu kamu belajar editing itu semasa di kuliah memang diajarin atau semasa di SMK? Kamu tidak boleh. Oke, peras sedikit ya. Enggak, kalau memang belajar editing memang dari multimedia dari SMK, karena memang kurang jelas, diperjelas. Dari SMK dan basicnya dan jurusannya tuh multimedia SMK Negeri 3 bisa gitu. Siapa gurunya waktu itu? Dere Jalu Putra Senuswantor. Iya benar gak namanya? Iya benar. Nggak boleh sombong ya, kita tetap harus rendah diri. Ya dari saya dulu yang ngajar ya. Terus? Dan dulu pada saat itu saya pakai intinya aplikasi yang dari ULED Studio, intinya ULED Studio. Iya benar teman-teman. Jadi mungkin kita sedikit menjelaskan. Jadi dulu zamannya muslimin ini peralatan kita di SMK belum begitu bagus seperti saat ini. Ya editingnya juga masih pakai PC-PC yang Pentium ya waktu itu. Aplikasinya yang hanya bisa menggunakan ULED ya. Dan mereka mulai belajar Premiere itu ketika mereka magang atau PSG di industri ya. Kemudian kita permantap lagi ketika mereka mau UKK ya waktu itu ya. Pada saat itu memang kalau di sekolah dulu kan memang kita diajarkan ULED gitu. Tapi memang saya tipe kalau orang yang penasaran, dan menurutku hal-hal visual itu kayaknya saya lebih tertarik ke sini deh. Makanya dulu saya pelajari, setelah Pak Guru mempraktekkan untuk kelas 3 itu, oh ini buat video klip. Tapi kita yang di kelas 1 kayak, oh masa Pak Guru bisa, saya enggak gitu. Ya saya buat juga tuh. Pada saat itu saya masih ingat lagunya Sandiwara Cinta. Tidak usah mengingatkan lagu-lagu kisah-kisah lama. Intinya kayak ya oke, dikasih contoh lah ya kayak gitu. Dan setelah itu oke, saya buat contoh juga tuh, pakai kacamata juga, botak ya kan, SMK 3 tuh masuk botak gitu ya. Pak Guru maaf ya, maksudnya memang faktanya kayak gitu kan. Masa SMK 3 botak ya, intinya ya parodinya kamera laptop terus nyanyi tuh kayak Demi Cinta gitu ya. Dan ada efek-efeknya dulu tuh kayak efek apa ya, dissolve itu kayak wah keren banget gitu ya. Ada transisi dan segala, wah keren banget. Semuanya dikasih transisi zaman dulu ya. Dulu kita sempat Pinnacle ya. Dulu apa ya? Pinnacle ya. Jadi setelah ULED itu kita naik lagi tuh ke Pinnacle gitu. Pinnacle itu lebih banyak template-nya gitu ya. Sekarang kalau sekarang zamannya adik-adiknya muslim udah Premiere semua ya. Udah kuat lah PC-nya sekarang di sekolah, kamera juga udah banyak muslimin. Iya. Jadi teman-teman iya, drone. Udah ada drone-nya. Ada 2. Dan Pak Guru jatuhin 1. Ini namanya belajar ya. Oke, jadi teman-teman, ini cerita yang sangat menarik sekali, ceritanya muslimin dari mulai dia Tama, dia ke Makassar. Memang kalau dia ke Makassar ini karena memang ada keluarga di sana ya. Asli sukunya juga dari Makassar ya. Mungkin muslimin bisa ceritakan sedikit setelah kembali dari magang, kemudian nyelesain skripsinya ya. Dan setelah itu langsung dipanggil ke Jakarta lagi waktu itu. Yes, jadi sebelum itu ini kan tugas akhirku kan juga film dokumenter pada saat itu. Jadi kayak udah tuh dihubungin sama leadku pada saat itu, mentorku lah pada saat itu. Mus, lu selesai kapan gitu? Iya, saya targetin ini di bulan Oktober udah selesai gitu. Oke, ditunggu tuh, Mus kapan nih? Tapi memang sebelum itu udah di info juga sama HR-nya kantor itu kayak nanti kalau selesai nggak usah cari yang lain ya, ke narasi aja gitu. Jadi kayak oke, semangat gitu ya, ada semangat ya untuk menyelesaikan. Apalagi udah dikasih laptop sama HP kan, masa nggak balik? Yes, dan ya intinya saya belajar banyak di situ lah. Intinya setelah itu ya
banyak lah kayak job-job. Intinya balik dari narasi tuh udah banyak banget kayak panggilan, karena experience yang mungkin orang udah lihat gitu, kayak oh udah di narasi bla bla gitu, kayak ya editingku juga udah banyak gitu, sampai akhirnya di bulan apa ya, bulan November akhir 2019 saya memutuskan untuk ke Jakarta. Tapi pada saat itu saya naik kapal 2019. Dan sampai sekarang ya kerja di Jakarta. Ya jadi mungkin adik-adik yang nonton ini, terutama para lulusan SMK 3 atau yang masih proses di SMK Negeri 3, ini motivasi banget buat kalian bahwa kalian itu kuliah, masalah biaya itu adalah nomor 2 ya. Yang mungkin utama adalah niat kalian dulu. Niat dan relasi. Jadi kalau jadi orang itu mumpung masih sekolah itu jangan terlalu berdiam diri di kamar, main game doang ya, harus bersosialisasi ya. Betul. Sehingga kalian akan mendapatkan banyak teman, dan ketika kalian sampai di kampus kalian pun tidak kaget untuk bersosialisasi ya seperti tadi. Dan satu hal yang menarik adalah jika niat kita memang baik ya, niat kita adalah memang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, insya Allah semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di sini adalah intinya adalah sabar ya muslimin ya, sabar dan tekun. Atau mungkin ada kiat-kiat yang bikin muslimin bisa strong itu ya, mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik kita seperti motivasi buat adik-adik yang melihat video ini. Kalau saya lebih kayak gini loh Pak Guru. Kalau saya dulu kalau saya lebih saya tahu lah kondisi ekonomi keluarga saya gitu, dan pada saat itu saya nggak mungkin kayak minta uang lah ke ibu saya gitu ya. Oke. Dan pada akhirnya memutuskan saya untuk ya bagaimana caranya saya bisa kuliah. Dan ya ini saya buka juga sih, maksudnya dosen-dosenku baik dan dia pengertian banget pada saat itu. Setelah saya membuat produksi, intinya perjalananku, dan saya ya ada banyak hal ya yang saya produksi juga di kampus gitu. Sampai akhirnya saya mau cuti, tapi dilarang sama PA aku pada saat itu gitu. Dia bilang kuliah aja loh, nggak usah terlalu mikir biaya gitu. Dan alhamdulillah dia yang sampai backup sampai selesai gitu. Oh iya, jadi mungkin maksudnya waktu itu kuliah bukan beasiswa ya, biaya mandiri ya? Pada saat itu biaya mandiri, tapi setelah saya memproduksi sebuah film, akhirnya dibiayai sama dekanku, ya dosen. Dekan, ya Allah, itu betul-betul kamu harus beruntung. Kamu harus bersyukur. Bersyukur sih, makanya jadi kupikir pada saat itu juga kayak nggak usah gitu, karena memang saya bilang ya nggak apa-apa, saya cuti aja gitu. Nggak apa-apa, lu nggak usah mikir ininya, intinya lu kuliah aja gitu. Intinya lu tenang aja gitu. Ini bukan dari saya, tapi ini dari Tuhan, tapi jalannya dari saya gitu. Ya udah diam, dan saya tuh udah nggak, ya udah berterima kasih banget itu sama dia gitu. Sampai akhirnya dia pindah kampus, tapi diteruskan lagi sama prodi saya gitu. Iya. Ketua prodi saya pada saat itu. Makanya kayak betul. Bersyukur banget sih punya banget, ya. Kayak orang-orang yang baik banget gitu, sampai sekarang pun ya itu sih yang sekarang belum terpenuhi itu ya. Saya mau ketemu sama dia gitu. Karena sekarang dia sebenarnya ada di Jawa Barat, Garut gitu. Dan saya belum yang dekat awal tadi ya. Jadi teman-teman kan, orang juga membantu muslimin itu kan tidak serta-merta membantu. Pasti mereka membantu. Nah ya, siapa aja sih kalau membantu orang pasti melihat dari riwayatnya yang mau dibantu kan. Nah mungkin itu ya yang ditunjukkan oleh kakak muslimin ini adalah bagaimana menampilkan sosok menjadi orang yang baik, orang yang tekun ya, seperti itu ya. Nah mungkin hal-hal itu mungkin yang muslimin coba sampaikan kepada adik-adik gitu loh. Bagaimana modal hidup kita biar bisa berhasil seperti muslimin ini, mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik motivasi ya. Jangan takut untuk kuliah di luar, jangan menjadi anak manja ya. Seperti apa kiat-kiatnya bisa disampaikan kepada adik-adik, silakan. Sebenarnya saya gini sih Pak, ya kalian sebenarnya ya iri pasti ada sih. Maksudnya iri dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang memang per bulannya ada kayak uang jajan dan segala macam gitu ya. Tapi dulu untuk ke kampus pun, dan ya disclaimer sedikit, saya dulu tinggal di Makassar tuh intinya ada beberapa kayak mama angkatku gitu loh. Awalnya memang saya kosan 1 tahun. Setelah saya ngekos 1 tahun, selanjutnya tuh saya nggak mampu gitu. Dalam artian kayaknya saya bakal pulang balik aja gitu. Pada saat itu saya belum motor, dan ditawarilah sama satu neneknya temanku tuh kayak tinggal di rumahku aja gitu. Ditawarilah, dan saya tinggal di situ beberapa 1-2 semester gitu.
ya udah, kalau misalkan pun ke kampus ya sekitar 3 sampai 4 kilo tuh jalan ke kampus gitu. Tapi itu menurut saya itu bukan problem buat saya gitu. Menurut saya itu kayak oke, nggak apa-apa, ini lu di titik ini sekarang gitu loh, jalan kaki ke kampus sampai 3 semester gitu. Kalaupun misalkan nanti pulang ada tumpangan gitu ya, menurutku kayak alhamdulillah sih. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Intinya kayak ya apa yang saya memberikan yang terbaik gitu, dan saya belajar gitu, karena ini bukan cuman perihal saya pribadi gitu, tapi ada orang-orang yang betul-betul percaya pada saat itu. Orang-orang yang menurutku kayak udah support, masa saya sia-siakan gitu loh Pak Guru. Benar. Makanya ya saya nggak mau kayak dikasihani kayak wah jemput dan segala macam, enggak. Ya kan saya jalan aja dulu, maksudnya kayak saya usaha aja dulu. Kalau misalkan pun nanti kalau ada orang kayak wah nanti saya jemput ya gini-gini, boleh, tapi kalau misalkan merepotkan nggak usah gitu ya. Nggak apa-apa, ini mumpung satu arah gitu. Ya pada saat itu adalah satu dosenku lagi tuh kayak intinya saya selalu bawa baju 2 gitu ya. Baju 2, dan pada saat sampai di kampus itu saya ganti baju tuh karena keringatan Pak Guru. Iya. Di semester pertama itu masih jalan kaki, dan ya mungkin kalau ada yang nanya kenapa nggak pakai angkutan umum dan segala macam, kenapa nggak pakai Gojek dan segala ojek online dan segala macam. Pada saat itu uang 5.000 itu sangat berharga pada saat itu. Sumpah, itu berharga banget gitu. Ya intinya ya jalan kaki aja gitu. Sampai akhirnya dosenku bilang, dan ada mata kuliah mengharuskan kita menceritakan gimana sih sebenarnya riwayat hidup kita, menceritakan ini. Sampai akhirnya saya bilang oke, saya kesini tiap hari ke kampus ya biasanya jalan kaki gitu. Dan itu bukan alasan saya untuk kayak bukan masalah intinya bukan masalah saya untuk tidak mau belajar gitu. Ya itu yang selalu saya tekankan ke teman-temanku rata-rata nih kayak gini, wah saya ada tugas nih, wah saya nggak bisa, padahal belum mencoba. Itu yang saya haramkan sih di diri saya gitu, kayak kalau misalkan lu belum mencoba lu nggak bakal tahu gitu. Makanya itu kalau kita tidak mencoba kita nggak bakal tahu selanjutnya apa. Kita tidak tahu apa yang kita rasakan, kita nggak bakal tahu gimana kejadiannya kalau kita nggak mencoba gitu. Itu yang menjadi sampai akhirnya saya ke Jakarta pun, kalau saya tidak ke Jakarta saya nggak bakal tahu oh gini loh kayak kehidupan di Jakarta gitu ya. Itu sih Pak Guru. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi poin yang kakak Muslimin cerita ini banyak banget yang bisa kita petik. Pertama adalah faktor biaya, faktor ekonomi itu tidak membatasi kamu untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi ya. Dan itu bukan batas untuk kamu bisa berprestasi ya. Karena apa? Yang penting tadi niat dan kesungguhan. Tapi ingat, niat dan kesungguhan itu bukan untuk mendapatkan belas kasihan. Iya, tapi memang tulus ingin bisa. Percaya bahwa Tuhan akan bantu di situ, dan terbukti Muslimin Allah bantu seperti tadi, semuanya dibiayai ya, berangkatnya juga dibayar seperti itu. Terus yang berikutnya adalah yang bisa kita petik bahwa jangan mudah putus asa teman-teman. Belum dicoba sudah bilang nggak bisa. Nah itu kan di generasi saat ini banyak seperti itu. Aduh susah, apa ya bahasanya, manja dan mental kerupuk. Kalau bisa bahasa kaca mental kerupuk ya. Jangan, kalian ini kedepannya masih banyak masa depan kalian. Kalian bakalan jadi bapak, kalian bakalan jadi ibu, kalian bakalan butuh duit banyak. Nah mumpung kalian masih menumpu ilmu dan pendidikan ini, usahakan seperti ini ya, bersungguh-sungguh ya. Rasa ingin tahunya harus tinggi, tapi ingat untuk hal yang positif, bukan coba-coba untuk hal yang negatif ya. Betul. Seperti itu. Hingga saking keseriusannya seperti itu, sampai sekarang pun dia belum bisa memikirkan pasangan hidup ya. Kamu udah berapa sekarang? Enggak, sebenarnya kemarin tuh ada gitu. Ada, intinya ada. Kayak nanti di sesi berikutnya aja untuk mencerita masalah percintaan ya. Karena ini kalau saya lihat di alat saya sudah hampir 1 jam kita ngobrol ya, nggak terasa banget ya. Intinya saat ini masih jomblo. Berat sih ya. Adalah. Oh sudah ada, jadi hatinya udah ditutup untuk. Tapi nggak tahu ya ada yang mana. Oh iya. Kalau sarannya Pak Guru sih jangan ditutup ya. Selama kamu belum ijab kabul, buka aja. Nanti kamu cari yang terbaik ya. Jadi buat cewek-cewek yang mendekati Muslimin ya, di situ kalian harus coba untuk semenarik mungkin mencari perhatian dia. Karena kriteria cewek seperti apa yang Muslimin inginkan? Apakah seksi, cantik, atau berakhlak mulia? Maksudnya pasti pada umumnya orang memang kayak gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi nggak ada kayak spesifik khusus kayak harus kayak gini gitu. Karena dari beberapa sebelumnya pun nggak ada kayak hal-hal seperti itu. Kalau ya intinya mau menerima saya apa adanya gitu, dan bukan cuma saya gitu, tapi keluarga saya gitu. Karena menurutku pernikahan itu bukan persoalan kita dengan dia saja gitu, tapi persoalan
menyatukan kedua orang keluarga besar gitu. Betul sekali ya. Itu juga adalah salah satu konsep yang saya terapkan pada istri Pak Guru ya. Kamu bisa menerima saya, tapi saya punya keluarga, kamu bisa menerima keluarga kita. Kalau kamu nggak bisa menerima, kamu maunya enak aja, mendingan kamu jauh dah, cari yang lain. Seperti itu kira-kira konsep yang ada di Muslimin ya. Betul. Untuk kriteria cewek. Oke, yang mau sama Muslim bisa langsung DM di Instagramnya. Instagramnya apa? 2 nih Instagram saya. Apa tuh? Intinya muslimin.nompo O-nya 21 itu yang aktif. Yang ada juga yang private itu muslimin.nompo O-nya 1. Kenapa harus dibuat 2? Kenapa harus ada privatan begitu? Kenapa nggak cuma 1 ngerepotin? Intinya dulu itu maksudnya dulu ya, tapi sekarang itu udah open mind. Dulu itu kayak mikirnya oke, teman Makassar aja gitu. Jadi yang muslimin nompo 1 itu Makassar gitu. Tapi lambat laun ternyata orang-orang kantor juga di situ gitu kan, berteman sama ini. Oke, saya buat lagi untuk IG1 untuk kayak berekspresi aja sih, mungkin kayak karya-karyanya gitu, karena beda sih kayak yang satu itu untuk kayak keseharian, satunya itu untuk kayak karya dan segala macam. Jadi kalau yang khusus untuk karya-karya yang berhubungan dengan jurusan Muslimin di akun yang satu ya. Kalau untuk Facebook ada? Ada. Facebooknya apa? Muslimin N. Nompo gitu. Nompo. YouTube ada banyak sih. Nah, tapi sekarang itu kalau YouTube saya lagi merintis dengan teman-teman, namanya itu Mangata Film sedang Mangata Kreatif. Itu ya saya bentuk sama teman-teman 4 orang. Jadi itu konten film pendek ya konten-konten kreatif ya, ada namanya Mangata Cerita, ada juga namanya apalagi namanya apa ya itu nama programnya gitu, apa ya gitu. Jadi orang nanya nih kayak apa ya, jadi kayak orang mikir gitu, karena memang pada saat itu juga kita nggak tahu ini nama programnya apa ya, apa ya aja gitu ya udah gitu. Mungkin bisa tambahin sedikit seberapa pentingkah kita punya akun-akun digital seperti itu untuk saat ini. Mungkin ini sebagai membuka cakrawala adik-adik kita nih yang saat ini lagi bingung, aku mau buat YouTube nggak ya, penting nggak ya? Mungkin Muslim bisa kasih pencerahan sedikit. Kalau dari saya secara pribadi ya, maksudnya kalau dibilang penting kalau misalkan mau jadi konten kreator. Tapi kalau misalkan cuma menjadi viewers itu nggak terlalu sih, maksudnya kembali lagi sih lu sebenarnya mau jadi apa gitu ya. Kalau kita mungkin di anak ilmu komunikasi itu, atau misalkan anak ya apa ya namanya, penting memiliki sosial media karena untuk ya mungkin personal branding kita ada di situ. Jadi orang secara tidak langsung walaupun nggak pernah ketemu, tapi lihat dari postingan IG, walaupun ada orang yang bilang wah di sosial media biasa banyak yang bullshit atau misalkan nggak sesuai dengan real. Oke, terserah, mungkin personal branding yang dia bangun di sosial media kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu kayak di real life-nya. Makanya itu juga kita harus tahu juga sih apa ya namanya, kayak karakteristik orang, apakah memang ini benar-benar di real life-nya kayak gini atau misalkan cuma di sosial media. Itu sih yang menurutku penting untuk hal-hal tertentu. Misalkan yang tadi mungkin kalau misalkan kita yang mau kerja, sosial media itu penting karena ada juga beberapa perusahaan yang melihat dari gimana nih sosial media kalian gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang kan banyak tuh kayak kesempatan untuk kerja. Sekarang itu ada namanya sosial media spesialis. Ya cuman ya orang mikirnya kayak sosial media spesialis itu ngapain aja gitu, kayak oke, kita memerhatikan sosial media, growth-nya sosial medianya kita yang gunakan. Jadi kayak ya ada loh sekarang pekerjaan itu, konten kreator, kreatif konten. Ya cuman ya, makanya kayak hal-hal itu menurutku penting kalau sekarang gitu. Ya untuk zaman saat ini ya. Karena memang tadi kata Muslim bahwa sosial media itu bisa expose tentang diri kita ya, dan selain itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah buat yang ingin konsen sebagai konten kreator. Seperti yang saya lakukan saat ini, jelas mendapatkan pundi-pundi rupiah yang akhirnya kita bisa nutupi untuk biaya wifi ya kan, wifi, kemudian bayar honornya Muslimin seperti ini kan, dia dapat honor sekitar 24 juta cukup ya. Oke, mungkin ada satu lagi pesan khusus untuk adik-adik, silakan sampaikan buat adik-adik, silakan. Apa ya? Buat adik-adikku. Oke, kalau buat teman-teman yang di Merauke ya, saya selalu berpikir kayak gini loh. Kadang itu ini pengalaman saya juga sih Pak Guru. Saya pertama kali datang ke Makassar, kita ada kayak tugas kelompok, dan pada saat itu nggak ada yang mau satu kelompok sama saya karena saya dari Papua. Mereka tuh menganggap kita tuh primitif.
Dan saya tuh menggarisbawahi bahwa nggak semua gitu. Maksudnya bukan nggak semua, maksudnya tidak seperti itu gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Pada saat itu saya buatlah iklan layanan masyarakat dan itu terbaik. Dan pada saat itu barulah kayak, oh ternyata gini loh, ternyata bisa. Ya bisa, menurutku kayak bukannya saya bilang malah saya gini loh Pak Guru. Setelah saya semester 3, semester 2, saya melihat lagi kayak sekolah-sekolahnya di kabupaten saya ya, pada saat itu kayak, hah gini banget ya sekolahnya, sempit banget ya fasilitasnya. Bukannya saya membandingkan, tapi kenyataannya kayak gitu loh Pak Guru. Jadi secara tidak langsung lu nggak bisa bilang kalau misalkan di Papua itu kayak gitu. Malah di Papua itu menurutku kayak anjir fasilitasnya. Oh, apalagi kayak sekolah kita ya SMK 3 itu kayak wah luas banget gitu ya. Ya kan, iya, luas banget. Benar-benar. Jadi maksudnya Kakak Muslim adalah jangan takut ya. Jangan minder. Iya, memang buktikan. Betul. Memang di luar sana banyak yang berpikir Papua gini masih tertinggal, masih tinggal di atas pohon ya, seperti mungkin memang ada daerah seperti itu, tapi kan Papua luas ya. Papua luas dan Merauke itu salah satu daerah yang sudah maju ya. Apalagi udah mau jadi Papua Selatan provinsi Papua Selatan saat ini, dan itu SDM-nya juga udah bagus karena memang di situ guru-gurunya ya kayak kita seperti ini. Kita juga guru-guru dari luar Papua yang memang sudah darah Papua juga karena kita lahir di sana, dan kita juga ngambil ilmu juga dari Jawa yang kita transferkan buat generasi seperti muslimin seperti ini. Jadi memang mereka akan kaget ketika dari Papua kok bisa sih setara dengan orang yang dari Jakarta ilmunya, karena memang kita di sini update juga ya, seperti itu ya. Itu aja ya mungkin yang muslimin yang bisa diceritakan. Mungkin masih banyak yang ingin kita gali lagi tentang makanan muslimin, cuma durasi yang membatasi kita. Karena kita ada meeting ya dengan Mbak Najwa Shihab. Tolong undang-undang saya sekali-kali kan buat menceritakan. Minta promosi ya. Ya oke. Jadi kita masih ada acara ke tempat lain lagi ya, kebetulan tadi bawa anak-anak juga ke sini ya muslimin ya. Memang hari ini memang tujuannya adalah memang saya ingin bertemu dengan muslimin liburan. Ya kebetulan nanti juga Pak Guru mau pulang balik ke Merauke. Pak Guru doakan muslimin di sini tetap menjadi anak yang terbaik ya. Jangan manis begitu, kelilipan debu. Debu ya. Bijinya ini, biji pohon ya. Kelilipan biji pohon. Ya, tetap menjadi orang baik karena memang muslimin ini terus terang waktu dia jadi siswa di SMK adalah anak yang sering ikut saya, sering ikut kita arahin juga, dia selalu mengikuti ya. Jadi buat kalian yang adik-adiknya sekarang dengan fasilitas yang oke di sekolah, kalian harus meniru seperti ini ya. Kalau bisa lebih baik lah seperti ini. Bahwa tidak ada yang rugi jika kalian mengikuti apa yang dikatakan guru. Guru suruh kesini ikut aja. Karena kalian akan bakalan jadi orang. Ini adalah salah satu, masih banyak puluhan alumni kita yang belum kita podcast dan mereka punya pengalaman yang cukup menjadi motivasi buat kalian. Nanti kita akan podcast satu-satu. Dan ini adalah salah satunya adalah Mr. Muslimin. Oke, terima kasih muslimin, sukses selalu. Salam buat Kakak Najwa Shihab dari Pak Guru Ujung Timur Indonesia. Ya, kemarin sudah sempatin ngucapin juga doa buat anaknya Pak Guru. Terima kasih buat Kakak Najwa Shihab ya. Dan ini hadiah dari muslimin berupa nasi pecel yang tadi saya hampir nggak fokus. Iya, masih bagus nggak nih? Udah lama nih, udah 1 jam dingin. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe ya channelnya, jangan lupa di like juga, bisa di share ke teman-teman yang lain jika memang ini penting buat kalian. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya dan salam sehat. Salam sehat. Salam.